Selamat datang di arah baru, tempat di mana kita belajar bahwa tidak semua hal harus dibalas dengan amarah. Dunia sering memicu kita untuk bereaksi, emosi, tersinggung, marah, tapi stoikisme mengajarkan hal sebaliknya, bahwa kedamaian sejati bukan datang dari mengubah orang lain, tapi dari menguasai diri sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terpengaruh. Kamu bisa memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena sudah selesai. Di sini, kita belajar bahwa ketenangan bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan. Selamat datang di arah baru, tempat kamu menemukan kembali kendali atas dirimu sendiri. Dalam hidup, banyak hal yang memancing emosi kita. Seseorang berkata seenaknya, sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Orang yang kita harapkan berubah tetap bersikap sama. Dan dalam detik-detik itu, kemarahan seperti muncul secara otomatis. Seolah-olah emosi adalah satu-satunya reaksi yang mungkin. Tapi sebenarnya tidak demikian. Stoikisme mengajarkan hal yang sangat mendasar namun sangat dalam. Bahwa sumber utama penderitaan bukan terletak pada dunia luar, melainkan pada kesalahan kita dalam menilai mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Ini adalah pelajaran pertama dan utama dari filsafat Stoik. Diajarkan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik yang hidup sebagai budak, namun mampu menjadi simbol ketenangan yang luar biasa. Ia berkata, beberapa hal ada dalam kuasa kita dan beberapa hal tidak. Dan dari kalimat sederhana itu, lahir sebuah panduan hidup yang luar biasa. Karena kebenarannya begini, kamu tidak bisa mengendalikan orang lain. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana mereka berpikir, bersikap, atau berbicara. Kamu tidak bisa menghindari semua rintangan hidup. Dan kamu tidak akan pernah mampu membuat dunia berjalan sepenuhnya sesuai keinginanmu. Tapi kamu bisa mengendalikan cara berpikirmu. Kamu bisa memilih bagaimana menanggapi. Kamu bisa melatih ketenanganmu, bahkan saat hal-hal di luar kendali itu datang menghampiri. Itulah batas kendalimu. Dan ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran akan batas ini, maka kamu mulai terhindar dari banyak penderitaan yang tidak perlu. Contohnya sederhana. Jika seseorang menghina kamu di jalan, itu di luar kendalimu. Tapi apakah kamu marah, membalas, atau memilih untuk tetap diam dan tenang, itu sepenuhnya di tanganmu. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya. Mereka mencoba mengubah pasangan, mengatur anak, mengontrol opini orang lain, bahkan ingin mengatur keadaan. Dan ketika realitas tidak berjalan seperti harapan, mereka kecewa, lalu marah. Padahal jika sejak awal kita menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, maka kita akan lebih fokus pada apa yang benar-benar bisa kita atur, diri kita sendiri. Kemarahan sering lahir dari ekspektasi yang tidak realistis. Dari perasaan bahwa dunia harus sesuai dengan kehendak kita. Tapi stoikisme menempatkan kita kembali ke bumi. Ia mengingatkan bahwa kita bukan penguasa semesta ini, kita hanya pejalan kecil dalam ketidakterdugaan. Dan dalam perjalanan itu, tugas kita bukan untuk mengubah arah angin, tapi mengatur layar agar tetap bisa berlayar. Maka setiap kali kamu mulai merasa marah, berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika jawabannya tidak, lepaskan, biarkan ia berlalu. Jangan simpan dalam hatimu sesuatu yang tidak pernah bisa kamu atur. Inilah kekuatan sesungguhnya. Bukan kekuatan untuk mengontrol dunia, tapi kekuatan untuk menguasai diri sendiri. Dan orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang tak akan mudah dipermainkan oleh dunia. Jadi ingatlah, batas antara amarah dan ketenangan seringkali hanya sejauh satu pemahaman. Bahwa kamu hanya perlu mengurus apa yang bisa kamu kendalikan dan belajar ikhlas terhadap sisanya. Itulah langkah awal untuk hidup yang lebih damai. Itulah dasar dari ketenangan yang kokoh. Dan itu semua dimulai dari membedakan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Dalam hidup, sebagian besar masalah tidak muncul karena apa yang terjadi pada kita, tetapi karena bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Seseorang mengucapkan kata-kata menyakitkan, dan kita membalas dengan kemarahan. Sesuatu tak berjalan sesuai rencana, dan kita langsung frustrasi. Seseorang mengkritik kita, dan kita pun merasa tersinggung, terancam, ingin menyerang balik.
Begitu cepat kita bereaksi, begitu spontan, dan tanpa sadar kita membiarkan emosi sesaat mengambil alih akal sehat. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam ajaran Stoikisme, bahwa antara rangsangan dan reaksi seharusnya ada ruang untuk diam, ruang untuk berpikir, ruang untuk menilai apakah sesuatu benar-benar layak untuk direspons, atau cukup diamati lalu dilepaskan. Sayangnya ruang itu seringkali tidak ada, karena kita hidup dalam dunia yang serba cepat, dan dalam dunia yang cepat, yang pelan dianggap lemah. Padahal justru dalam kelambatan itulah kekuatan tersembunyi. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, lakukan segalanya tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan amarah, tidak dengan kesembronoan, tidak dengan pura-pura. Ia mengingatkan kita bahwa tidak semua hal butuh reaksi cepat. Terkadang, yang kita butuhkan justru adalah penundaan. Menunda reaksi bukan berarti menahan emosi sampai meledak di lain waktu. Bukan pula memendam kekesalan tanpa penyelesaian. Tetapi menunda adalah tentang memberi waktu kepada diri sendiri untuk memilih. Memilih respons yang bijak, bukan respons yang instan. Seperti seorang pemanah yang menunggu angin reda sebelum melepaskan anak panah, begitu juga kita. Belajar menunggu agar arah respons kita tepat sasaran. Coba bayangkan, berapa banyak konflik, pertengkaran, dan keputusan buruk yang bisa dihindari jika kita hanya meluangkan waktu 1 menit saja untuk tidak langsung merespons. 1 menit diam bisa menyelamatkan kita dari 1 jam pertengkaran. 1 tarikan napas bisa menghindarkan kita dari 1 minggu penyesalan. Kita perlu melatih ketidaktergesaan, karena reaksi cepat seringkali datang dari ego, bukan dari kebijaksanaan. Amarah muncul karena kita merasa diserang. Rasa ingin membalas muncul karena kita merasa harus membuktikan sesuatu. Namun seorang stoik tidak bertindak karena didorong oleh emosi, melainkan karena kesadaran penuh. Ia memilih kapan berbicara dan kapan diam, kapan bertindak dan kapan membiarkan waktu yang menyelesaikan. Ketenangan bukan datang dari menyingkirkan masalah, tapi dari kematangan dalam menanggapi masalah. Latihlah dirimu untuk jeda. Saat sesuatu menyakitimu, tarik napas. Saat seseorang menuduhmu tanpa alasan, diamlah sejenak. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memberi ruang bagi akal sehat untuk bekerja. Reaksi yang tertunda bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Karena kamu memilih untuk tidak dikendalikan oleh emosi, melainkan oleh kesadaran akan siapa dirimu dan apa yang penting dalam hidup ini. Bayangkan jika setiap orang mampu menunda reaksinya 1-2 menit sebelum bicara, dunia ini akan jauh lebih tenang. Lebih sedikit kata-kata yang menyakiti. Lebih banyak dialog yang dimulai dari kepala yang dingin, bukan hati yang panas. Inilah kekuatan Stoikisme. Mengajarkan bahwa kontrol terbesar bukanlah mengendalikan orang lain, melainkan mengatur reaksi dalam dirimu sendiri. Jadi mulai hari ini, latihlah dirimu untuk tidak langsung menjawab, tidak langsung menanggapi, tidak langsung membalas. Berhenti sejenak. Berikan dirimu ruang untuk bertanya, apakah ini penting? Apakah ini layak untuk aku respons? Ataukah ini hanya ujian kecil agar aku belajar tenang? Dan ketika kamu mulai bisa menunda reaksimu, disitulah kamu mulai menjadi pemimpin sejati, pemimpin atas dirimu sendiri. Kita sering berharap hidup berjalan mulus. Kita ingin hari-hari kita damai, orang-orang bersikap baik, dan dunia berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kenyataan tidak pernah benar-benar setia pada harapan. Ada orang yang bicara tanpa berpikir, ada situasi yang berubah tiba-tiba, ada keputusan yang tak sesuai dengan logika kita. Dan di titik-titik seperti itu, kita tergoda untuk merasa jengkel. Kita ingin marah, ingin membalas, ingin memberi pelajaran pada mereka yang kita anggap mengganggu kedamaian kita. Namun Stoikisme mengajarkan perspektif yang berbeda. Ia tidak menyuruh kita menghindari gangguan, melainkan memandang gangguan itu sebagai ujian, bukan penghalang. Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya Meditations menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang menyebalkan, egois, tidak tahu malu, dan tidak jujur. Tapi kamu tidak boleh terkejut, karena mereka hanya melakukan apa yang mereka tahu. Bagi seorang stoik,
setiap gangguan adalah alat pelatihan. Setiap orang yang menyebalkan adalah guru. Setiap situasi yang tidak ideal adalah ruang praktik untuk menguji ketangguhan jiwa. Karena karakter sejati tidak dibentuk dalam kenyamanan. Ia dibentuk dalam gesekan. Ia diuji bukan saat semua berjalan baik, tetapi saat kamu berada dalam situasi yang membuatmu ingin kehilangan kendali. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu akan membiarkan gangguan itu memegang kendali atas dirimu? Ataukah kamu akan menjadikannya bahan bakar untuk menjadi lebih tenang, lebih dewasa, lebih kuat? Stoikisme mengajak kita untuk membalik cara pandang. Bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa aku latih dari kejadian ini. Kamu tidak dihina untuk membuatmu marah. Kamu dihina agar kamu bisa belajar untuk tidak hidup dari validasi orang lain. Kamu tidak dikhianati agar kamu membalas. Kamu dikhianati agar kamu belajar bahwa ketulusan tidak boleh dibarter dengan pengakuan. Kamu tidak dihadapkan dengan orang yang kasar agar kamu ikut menjadi kasar. Kamu dihadapkan dengan mereka agar kamu belajar untuk tetap tenang ketika situasi menuntutmu meledak. Dan saat kamu mampu melewati semua itu tanpa kehilangan diri, saat kamu bisa tetap berdiri tanpa membalas dengan cara yang sama, disitulah karaktermu ditempa. Disitulah kamu tumbuh, bukan hanya sebagai manusia biasa, tapi sebagai manusia yang tangguh, yang tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Bayangkan jika setiap gangguan kamu lihat sebagai ujian, bukan sebagai musuh. Bukankah kamu akan lebih ringan menjalani hidup? Bukankah kamu akan lebih tenang karena tahu bahwa semua ini hanyalah bagian dari latihan panjang yang akan membuatmu kuat? Gangguan tidak bisa kamu hilangkan dari dunia, tapi kamu bisa mengubah cara kamu melihatnya. Dan ketika pandanganmu berubah, dunia pun ikut berubah dalam kesadaranmu. Dalam stoikisme, ketenangan bukanlah hasil dari menghindari masalah, tapi hasil dari mengasah batin melalui masalah. Kita tidak bisa meminta hidup yang tanpa gangguan, tapi kita bisa meminta diri yang siap ketika gangguan itu datang. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kesiapan itu adalah dengan menganggap setiap gangguan sebagai latihan harian, sebuah pengingat bahwa kita belum selesai tumbuh. Jadi lain kali kamu merasa terganggu oleh sikap orang, oleh suara-suara yang menuduh, oleh situasi yang tidak sesuai rencana, jangan buru-buru marah. Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang diuji dalam diriku saat ini? Apa yang sedang dilatih oleh hidup pada saat ini? Dan saat kamu menjawab itu dengan ketenangan, maka kamu bukan lagi korban dari gangguan itu. Kamu telah menjadikannya pelatih, dan kamu bukan lagi reaktif, tapi bertumbuh. Itulah esensi dari jiwa stoik, mengubah duri menjadi pegangan, mengubah kesulitan menjadi pelajaran, dan mengubah gangguan menjadi jalan menuju ketangguhan diri. Salah satu sumber terbesar dari kemarahan kita kepada orang lain adalah keyakinan bahwa mereka seharusnya tahu lebih baik. Kita berpikir, mengapa dia bersikap seperti itu? Atau bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa itu salah? Namun di mata stoikisme, kesalahan cara berpikir ini terletak pada satu hal. Kita lupa bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan tingkat pemahamannya sendiri. Tidak lebih dan tidak kurang. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Tidak seorang pun akan berbuat salah dengan sengaja jika ia benar-benar tahu apa yang baik." Artinya ketika seseorang bertindak dengan cara yang menurut kita keliru atau menyakiti, itu bukan semata karena niat jahat, tapi karena ia percaya dari sudut pandangnya bahwa itu adalah pilihan terbaik yang ia miliki pada saat itu, meskipun dari luar kita melihatnya sebagai kebodohan atau kesalahan. Coba kita pikirkan sejenak. Anak kecil memecahkan gelas di meja makan. Apakah ia melakukannya karena ingin membuat kita marah? Tidak. Ia melakukannya karena ia belum memahami konsekuensi dari gerakannya. Begitu juga orang dewasa, banyak yang sebenarnya masih anak-anak dalam hal pemahaman dan kesadaran diri. Mereka bereaksi cepat, memilih jalan pintas, atau berkata tanpa berpikir karena memang belum belajar cara lain. Masalahnya, kita sering lupa bahwa tingkat pengetahuan setiap orang berbeda. Kita menilai orang lain dengan standar kita, seolah mereka punya pengalaman, pemahaman, dan disiplin berpikir yang sama dengan kita.
Padahal bahkan kita pun pernah berada di titik ketidaktahuan itu. Dan bukankah benar banyak kesalahan yang kita lakukan di masa lalu bukan karena kita ingin berbuat buruk, tapi karena kita belum tahu cara yang lebih baik? Ketika kita mengingat hal ini, kemarahan mulai kehilangan kekuatannya. Kita akan lebih sering berkata dalam hati, dia hanya bertindak berdasarkan apa yang ia tahu. Mungkin dia belum pernah diajarkan hal lain. Bukan berarti kita membenarkan semua perbuatan buruk, tetapi kita memahami bahwa menghukum diri sendiri dengan kemarahan tidak akan membuat orang lain lebih bijak. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketika kita marah kepada seseorang karena kebodohan atau ketidaktahuannya, kita sama saja seperti marah kepada pohon karena daunnya gugur di musim kemarau. Itu adalah sifatnya, dan bukan tugas kita untuk mengubahnya sesuai keinginan kita. Pemahaman ini akan membebaskan kita dari banyak beban emosional, karena kita tidak lagi terjebak dalam pikiran, seharusnya dia tahu. Kita menggantinya dengan, dia mungkin belum tahu. Dan saat kita bisa berpikir seperti itu, kita punya dua pilihan yang lebih sehat, memberi teladan atau menjaga jarak. Keduanya tidak butuh kemarahan, keduanya lahir dari kesadaran, bukan emosi. Inilah inti pelajaran dari Stoikisme, memahami bahwa manusia bertindak sesuai kapasitasnya pada saat itu. Dan kapasitas itu bisa berkembang, tapi hanya jika ia sendiri mau belajar. Kemarahan kita tidak akan pernah menjadi guru yang efektif, tetapi ketenangan dan konsistensi kita bisa menjadi contoh yang ia perhatikan diam-diam. Jadi, setiap kali kamu tergoda untuk marah karena orang lain bersikap bodoh, ceroboh, atau menyakitkan, ingatlah, di masa lalu, kamu pun pernah tidak tahu. Kamu pun pernah salah mengambil langkah, dan kamu bisa tumbuh karena ada waktu, pengalaman, dan kesempatan untuk belajar. Berikan pula hal yang sama pada orang lain. Bukan untuk membenarkan kesalahannya, tetapi untuk membebaskan hatimu dari racun kemarahan. Karena ketika kamu memahami batas pengetahuan orang lain, kamu juga memahami bahwa tidak semua hal layak untuk direspon dengan amarah. Dan di titik itu, kamu telah memenangkan kendali terbesar dalam hidup, kendali atas dirimu sendiri. Kemarahan sering lahir dari pandangan yang terlalu sempit terhadap suatu peristiwa. Kita melihat satu kejadian, menilainya hanya dari momen itu, lalu menganggapnya sebagai masalah besar. Padahal jika kita berani menarik jarak, memberi ruang waktu, dan melihatnya dari sudut pandang jangka panjang, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang membuat kita marah ternyata tidak sepenting itu. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa manusia sebaiknya menilai peristiwa bukan dari getaran emosinya pada saat itu, melainkan dari gambaran keseluruhan hidup. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering menulis untuk dirinya sendiri. Lihatlah segala sesuatu dari ketinggian, seolah dari atas gunung atau dari langit, di mana kehidupan manusia hanyalah titik kecil yang berlalu cepat. Dengan kata lain, kita diminta untuk memandang masalah dalam bingkai yang lebih luas. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan, seseorang memotong antrean di depan Anda. Pada pandangan jangka pendek, tindakan itu adalah sebuah penghinaan, tidak sopan, tidak adil. Tetapi jika Anda melihatnya dari perspektif hidup Anda secara keseluruhan, kejadian ini hanyalah satu dari ribuan interaksi kecil yang akan Anda alami. 1 menit terbuang di antrean tidak akan mengubah nasib hidup Anda. Maka mengapa harus mengorbankan ketenangan batin demi sesuatu yang begitu kecil? Perspektif jangka panjang juga menuntut kita untuk bertanya, apakah hal ini akan berarti bagi saya 5 tahun dari sekarang? Kebanyakan kemarahan akan gugur ketika pertanyaan itu diajukan dengan jujur. Masalah yang terasa besar sekarang bisa jadi hanyalah debu yang hilang tertiup waktu. Namun, perspektif ini bukan berarti kita menoleransi semua kesalahan orang lain tanpa batas. Stoikisme tidak mengajarkan pasifisme buta, tetapi mengajarkan bahwa tindakan kita harus proporsional, terukur dan diarahkan pada tujuan yang lebih besar, bukan pada luapan emosi sesaat. Artinya, kita boleh menegur, menegakkan aturan, atau memperjuangkan kebenaran, tetapi dengan kepala dingin, bukan dengan amarah membara. Ketika kita melatih perspektif jangka panjang, kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang reaksi instan. Hidup adalah perjalanan panjang di mana kesabaran,
kebijaksanaan, dan kemampuan melihat gambaran besar menjadi penentu kualitas diri. Seorang stoik akan memandang setiap gangguan sebagai ujian, bukan ancaman, sebagai peluang untuk melatih keteguhan hati, bukan pemicu ledakan emosi. Kita semua akan mati suatu hari nanti. Ini bukan kalimat pesimis, tapi pengingat stoik yang dikenal sebagai memento mori. Mengingat kefanaan membuat kita sadar bahwa waktu adalah harta yang terlalu mahal untuk dihabiskan dalam kemarahan. Setiap menit yang kita buang untuk marah adalah menit yang kita curi dari kebahagiaan, kedamaian, dan tujuan hidup kita. Jadi sebelum marah, tarik napas dan ajukan pertanyaan ini pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar penting dalam perjalanan hidup saya? Apakah saya ingin dikenang sebagai orang yang bijak atau orang yang mudah terbakar emosi? Pilihan itu selalu ada di tangan kita, dan perspektif jangka panjang akan selalu membawa kita menuju ketenangan yang lebih dalam. Dalam filsafat stoikisme, ada satu teknik mental yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Premeditatio malorum, atau yang berarti perenungan terhadap kemungkinan terburuk. Pada pandangan pertama, ini mungkin terdengar seperti cara berpikir yang pesimis, seolah kita sedang memanggil hal-hal buruk datang ke dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya, teknik ini justru adalah latihan untuk membentengi jiwa. Ia bukan tentang menakuti diri sendiri, melainkan membebaskan diri dari ketakutan yang membutakan. Visualisasi negatif mengajak kita untuk sejenak membayangkan, dengan tenang dan jernih, bahwa hal-hal yang kita cintai, miliki, atau nikmati suatu saat bisa hilang. Kita membayangkan bahwa rencana kita bisa gagal, orang bisa mengecewakan kita, dan hidup bisa berbalik arah dalam sekejap. Tujuannya bukan untuk menjerumuskan diri dalam kecemasan, melainkan untuk mempersiapkan hati. Sebab seseorang yang sudah pernah menghadapi kemungkinan terburuk di dalam pikirannya, akan lebih siap, lebih tenang, dan lebih sulit terpancing amarah ketika hal itu benar-benar datang. Bayangkan sebuah contoh sederhana. Kamu sedang dalam perjalanan menuju pertemuan penting, lalu tiba-tiba macet panjang. Kebanyakan orang akan langsung marah, frustrasi, atau menyalahkan keadaan. Tetapi seseorang yang melatih premeditatio malorum sudah sejak awal berbisik pada dirinya. Perjalanan ini bisa saja terhambat, mungkin akan ada halangan di tengah jalan. Maka ketika kemacetan benar-benar terjadi, ia hanya menarik napas, menerima, dan mencari jalan keluar. Tidak ada ledakan emosi karena dalam pikirannya, skenario ini bukan kejutan, ia sudah pernah mengunjunginya sebelumnya. Filsuf Romawi Seneca menasihati bahwa kita harus bersiap seolah kita sudah kehilangan segala yang kita miliki, agar ketika kehidupan benar-benar mengambil sesuatu dari kita, kita tidak jatuh ke dalam keputusasaan atau kemarahan yang membakar. Dengan membayangkan kehilangan, kita justru menghargai apa yang ada di hadapan kita hari ini. Kita meminum kopi pagi dengan kesadaran bahwa suatu saat, kita mungkin tidak akan bisa menikmatinya lagi. Kita memeluk orang yang kita cintai sambil menyadari bahwa setiap pertemuan bisa menjadi yang terakhir. Kesadaran inilah yang melahirkan rasa syukur yang dalam, sekaligus menguatkan hati ketika kehilangan datang. Visualisasi negatif juga menjadi tameng untuk mengendalikan reaksi marah, sebab marah sering lahir dari benturan antara harapan dan kenyataan. Kita berharap semua berjalan sesuai keinginan kita, dan saat kenyataan melenceng, kita merasa dirampas sesuatu. Tetapi jika kita sudah mengantisipasi bahwa segala sesuatu bisa berbeda dari yang kita rencanakan, kita tidak merasa dirampas. Kita hanya diingatkan bahwa hidup memang bergerak dengan caranya sendiri. Latihan ini bisa dilakukan setiap pagi atau sebelum memulai sesuatu yang penting. Duduklah tenang, tarik napas dalam, dan biarkan pikiranmu mengunjungi skenario terburuk secara perlahan. Bayangkan gagal dalam presentasi, bayangkan orang yang kamu cintai membencimu, bayangkan kehilangan pekerjaan, bahkan bayangkan kematianmu sendiri. Kedengarannya kelam, tetapi di sanalah rahasia ketangguhan emosional. Ketika pikiran sudah bertemu dengan kegelapan, cahaya tidak lagi mengejutkan, dan kegelapan pun tidak lagi menakutkan. Dengan premeditatio malorum, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak lahir dari menghindari semua hal buruk, tetapi dari kemampuan untuk tetap tegak
ketika hal-hal buruk itu datang. Dan lebih penting lagi, kita belajar bahwa kemarahan terhadap dunia hanyalah energi yang terbuang sia-sia. Karena kita sudah tahu, hidup tidak berutang pada kita untuk selalu berjalan mulus. Dan tugas kita hanyalah melangkah dengan kepala tegak, apapun yang terjadi. Kita sering percaya bahwa sumber penderitaan kita adalah orang lain. Kita menunjuk mereka yang mengucapkan kata-kata tajam, mengambil tindakan yang tidak adil, atau menunjukkan sikap yang merendahkan, lalu berkata, "Inilah yang membuatku sakit hati." Namun stoikisme mengajarkan sebuah prinsip yang sangat berbeda dan pada awalnya terasa sulit diterima. Bukan tindakan atau ucapan mereka yang benar-benar menyakitimu, tetapi penilaianmu sendiri terhadapnya. Prinsip ini berasal dari pemahaman mendasar bahwa peristiwa itu sendiri bersifat netral. Semua yang terjadi hanyalah fakta, seperti batu yang jatuh, hujan yang turun, atau daun yang gugur. Yang membuatnya menjadi baik atau buruk adalah tafsiran yang kita berikan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terluka, itu karena kamu memutuskan bahwa kamu terluka. Singkirkan keputusan itu dan lukanya menghilang." Artinya, kendali terbesar ada di wilayah pikiran kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Ketika seseorang menghinamu, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka hanya mengeluarkan suara, rangkaian kata yang terbentuk dari getaran udara. Tetapi kita memberi arti pada kata-kata itu. Kita menyimpulkannya sebagai serangan, sebagai penolakan, sebagai bentuk merendahkan. Penilaian itu bukan bunyi kata itu sendiri yang melukai hati kita. Disinilah letak kuasa sekaligus jebakan pikiran. Ia bisa membuat kita tenang atau ia bisa menjadi sumber penderitaan kita sendiri. Menerapkan prinsip ini tidak berarti kita menjadi kebal emosi secara instan. Sebaliknya, ini menuntut latihan yang konsisten. Saat ada seseorang yang bertindak kasar, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apa makna yang sedang kuberikan pada tindakan ini? Apakah ini benar-benar menyakitiku atau hanya pikiranku yang membuatnya terasa begitu? Dengan mengajukan pertanyaan ini, kita memindahkan kendali dari tangan orang lain kembali ke dalam genggaman kita. Orang yang menguasai seni ini tidak mudah diprovokasi. Ia tetap tenang bukan karena dunia selalu memperlakukannya dengan baik, tetapi karena ia tidak membiarkan pikirannya memihak pada provokasi. Ia seperti lautan yang dalam. Batu bisa dilempar ke permukaannya, tetapi kedalaman air tetap tak terusik. Tentu ini tidak berarti kita membiarkan ketidakadilan terjadi tanpa bertindak. Stoikisme tidak mengajarkan untuk pasif. Kita tetap boleh menegur, menegakkan batas, atau mengambil langkah hukum jika perlu. Tetapi semua itu dilakukan tanpa membiarkan kebencian meracuni pikiran kita. Kita bertindak dari kejernihan, bukan dari reaksi emosional yang membara. Dengan latihan kita mulai melihat pola yang sama. Orang-orang bertindak dari ketidaktahuan, keterbatasan, atau luka batin mereka sendiri. Ucapan atau tindakan mereka seringkali lebih mencerminkan isi hati mereka daripada mencerminkan nilai kita. Ketika kita memahami ini, kita berhenti menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita pada mulut dan tangan orang lain. Pada akhirnya, kebebasan sejati lahir ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menyakiti kita tanpa persetujuan pikiran kita sendiri. Dunia boleh berbicara dan bertindak sesukanya, tetapi pikiran kita adalah wilayah berdaulat yang hanya bisa kita masuki. Dan di wilayah itu, kita memilih, apakah kita akan memberi kuasa pada luka atau kita akan menjaga kedamaian kita sendiri. Ada perbedaan besar antara menjadi korban keadaan dan menjadi teladan bagi diri sendiri dan orang lain. Perbedaan ini bukan terletak pada berapa banyak cobaan yang kita alami, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Hidup ini, mau tidak mau, akan memberikan kita ujian, rintangan, bahkan perlakuan yang tidak adil. Namun di titik itulah pilihan terbuka. Apakah kita akan membiarkan diri terjebak dalam narasi, mengapa ini terjadi padaku? Atau kita mengubahnya menjadi bagaimana aku dapat menjadi contoh keteguhan di tengah ini semua? Menjadi korban adalah mudah, tidak butuh latihan, tidak perlu keberanian, cukup biarkan kemarahan, kesedihan, dan penyesalan mengambil alih.
dan hidup pun terasa berat tanpa henti. Namun menjadi teladan memerlukan disiplin batin, pengendalian emosi, dan kesadaran untuk melihat bahwa setiap kesulitan adalah panggung pembuktian diri. Orang yang menjadi teladan tidak selalu berarti mereka bebas dari rasa sakit atau kekecewaan. Bedanya mereka memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mendikte identitasnya. Seorang stoik percaya bahwa kehormatan diri dibangun dari bagaimana kita bersikap saat dunia tidak berpihak pada kita. Kita mungkin tidak bisa mengontrol keputusan orang lain, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita ingin dikenang, apakah sebagai seseorang yang hanya mengeluh atau sebagai seseorang yang tetap tegak meski diterpa badai. Jadikan hidup Anda seperti mercusuar di tengah laut yang gelap. Kapal-kapal di sekitarnya mungkin hanyut, ombak mungkin tinggi, namun cahaya mercusuar tetap menyala. Tidak peduli berapa kali badai datang, ia tetap berdiri. Bukan karena ia kebal terhadap terpaan angin, tapi karena ia tahu bahwa kekuatannya terletak pada keberadaannya yang memberi arah. Keteladanan dimulai dari hal kecil, menjaga kata-kata meski sedang marah, tetap berbuat baik meski tidak dibalas, dan menepati janji meski sulit. Ini bukan tentang memamerkan kebaikan, tetapi tentang menjadi bukti nyata bahwa kita tidak perlu menjadi korban keadaan. Kita bisa menjadi inspirasi diam-diam bagi orang yang melihat kita, tanpa harus mengumumkannya. Akhirnya, ketika kita memilih menjadi teladan, kita mengirimkan pesan kepada dunia. Aku tidak didefinisikan oleh apa yang terjadi padaku, tapi oleh bagaimana aku meresponsnya. Dan itu adalah kebebasan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dalam hidup, kita sering kali berpikir bahwa guru hanya ada di ruang kelas atau di buku-buku yang kita baca. Padahal setiap orang yang kita temui sebenarnya adalah guru. Bukan dalam arti mereka selalu memberikan nasihat bijak, tetapi dalam arti mereka menguji dan membentuk kesabaran kita. Bahkan orang yang paling sulit kita hadapi sekalipun, justru sering kali menjadi pengajar yang paling efektif dalam membentuk karakter kita. Kesabaran bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia tidak tumbuh di tanah yang subur dan lembut. Kesabaran tumbuh di tanah yang keras, di situasi yang membuat kita ingin marah, di momen ketika harga diri kita diuji, dan dalam interaksi dengan orang-orang yang mungkin bersikap kasar, lambat, egois, atau bahkan tidak adil kepada kita. Jika kita mau membuka mata, setiap interaksi seperti ini adalah pelatihan mental yang berharga. Ketika seseorang membuat kita kesal, kita punya dua pilihan: membiarkan emosi menguasai kita, atau melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih diri. Cara kedua ini adalah jalan para pemikir Stoik. Marcus Aurelius, dalam catatannya, mengingatkan dirinya sendiri setiap pagi bahwa ia akan bertemu dengan orang yang suka mengkritik, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang berperilaku buruk, dan bahwa semua itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Ia tidak memandang mereka sebagai musuh, tetapi sebagai medan latihan untuk kebajikan. Melihat setiap orang sebagai guru kesabaran berarti mengubah perspektif kita terhadap konflik. Seorang kolega yang lamban mengerjakan tugasnya bisa menjadi pelatih kesabaran dalam menghadapi ketidakefisienan. Seorang pengemudi yang memotong jalan bisa menjadi pelatih kesabaran dalam mengendalikan amarah spontan. Bahkan seorang anggota keluarga yang selalu mengulang kesalahan yang sama bisa menjadi pelatih kesabaran dalam menerima kelemahan manusia. Namun ada satu hal penting, melihat orang sebagai guru bukan berarti kita membenarkan perilaku buruk mereka. Kita tetap bisa menetapkan batasan, menegur jika perlu, dan mengambil tindakan yang tepat. Bedanya, kita melakukannya dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang membara. Kita tidak membiarkan diri kita menjadi korban, tapi kita juga tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Dengan melatih pola pikir ini, kita akan menyadari bahwa orang-orang sulit yang hadir dalam hidup kita sebenarnya adalah bagian dari proses pembentukan diri. Mereka memoles kita, sama seperti batu kasar yang diasah hingga menjadi permata. Dan ketika kita mulai melihat mereka dengan cara ini, kemarahan yang biasanya muncul akan berangsur-angsur tergantikan oleh rasa terima kasih, karena tanpa sadar mereka telah membuat kita lebih sabar, lebih kuat, dan lebih tenang. Jika kita menghidupi prinsip ini setiap hari, kita akan mulai melihat dunia dengan lebih ringan.
Setiap orang yang kita temui bukan lagi ancaman bagi ketenangan kita, melainkan bagian dari sekolah kehidupan yang terus mendidik kita tanpa henti. Pada akhirnya, kesabaran kita bukanlah hasil dari menghindari orang sulit, tetapi dari belajar menerima dan menghadapi mereka dengan pikiran yang dewasa. Kemarahan sering datang seperti api yang menyala tiba-tiba, panas, membakar, dan membuat kita merasa berkuasa sesaat. Namun seperti api yang tak terkendali, kemarahan pada akhirnya menghanguskan pemiliknya sebelum membakar orang lain. Banyak orang berpikir bahwa marah adalah bentuk perlawanan atau pembelaan diri. Mereka merasa dengan marah, mereka menegaskan harga diri atau membalas ketidakadilan. Tapi bila kita menelusuri lebih dalam, kemarahan hampir selalu membawa kerugian yang lebih besar pada diri kita dibandingkan pada orang yang kita tuju. Secara fisik, kemarahan membuat jantung berdetak lebih cepat, napas memburu, dan pikiran sulit jernih. Tubuh mengeluarkan hormon stres yang, bila berulang, dapat merusak kesehatan. Sementara secara mental, kemarahan mencuri ketenangan, membuat kita kehilangan kendali, bahkan bisa merusak hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Kita mengira sedang menghukum orang lain dengan amarah kita, padahal seringkali yang terluka paling dalam adalah kita sendiri. Karena kita terus memikirkan kejadian itu, mengulangnya di kepala, dan membiarkan racun emosinya mengendap dalam hati. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa marah bukanlah reaksi otomatis yang tak bisa dikendalikan, melainkan hasil dari penilaian kita sendiri. Epictetus menegaskan, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi opini tentang peristiwa itu. Orang lain bisa berkata atau berbuat semaunya, namun jika kita memilih untuk tidak menganggapnya sebagai penghinaan, maka kemarahan tidak akan lahir. Ini bukan berarti kita membiarkan diri diinjak atau diabaikan, melainkan kita memilih cara yang lebih bijak untuk merespons, cara yang tidak mengorbankan kesehatan mental dan fisik kita demi kepuasan emosional sesaat. Kemarahan adalah beban yang kita pikul sendiri. Saat kita memelihara amarah, kita sebenarnya sedang memberi tempat bagi orang lain untuk menguasai pikiran kita. Bahkan setelah mereka tak lagi hadir, kita mengikat diri pada kejadian yang sudah berlalu dan membiarkan masa lalu itu mencuri damai di masa kini. Maka, mengendalikan kemarahan bukan hanya soal moral atau etika, tapi soal kebebasan dari kendali orang lain atas suasana hati kita. Menghadapi situasi yang memancing amarah, tanyakan pada diri sendiri, apakah kemarahan ini akan menyelesaikan masalah atau hanya memperburuk keadaan? Lebih sering dari yang kita kira, marah hanya akan menutup pintu dialog, memperkeruh masalah, dan menambah daftar penyesalan. Dengan memilih tenang, kita tidak kalah, kita justru sedang menang melawan diri kita yang paling sulit dikalahkan. Dengan menyadari bahwa marah merugikan diri kita lebih dari siapapun, kita belajar menempatkan energi pada hal-hal yang membangun, bukan menghancurkan. Kita mulai paham bahwa menjaga ketenangan adalah investasi, bukan kelemahan. Dan ketika kita mampu berdiri teguh tanpa harus meledak-ledak, kita menunjukkan kekuatan sejati, kekuatan yang tak perlu membuktikan diri dengan teriakan, melainkan dengan kendali. Mari kita akhiri pembahasan ini dengan satu kesadaran penting. Hidup yang kita jalani tidak pernah lepas dari benturan, ketidakadilan, dan hal-hal yang menguji kesabaran kita. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada bagaimana kita membalas dunia, melainkan bagaimana kita menjaga diri tetap utuh di dalamnya. Semua yang kita bahas, mulai dari melatih perspektif jangka panjang, menggunakan visualisasi negatif, mengubah pikiran yang melukai, menjadi teladan, melihat setiap orang sebagai guru kesabaran, hingga menyadari bahwa marah justru merugikan diri sendiri, adalah bekal untuk berjalan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijak. Karena pada akhirnya, kendali terbesar yang kita miliki hanyalah pada diri kita sendiri. Dunia akan terus berbicara, menilai, bahkan menguji batas kesabaran kita. Tapi ketika hati kita kokoh dan pikiran kita jernih, tidak ada badai luar yang mampu mengguncang. Itulah inti dari kebebasan batin yang sejati. Dan jika Anda merasa apa yang baru saja kita bahas memberi Anda ketenangan atau sudut pandang baru, saya mengundang Anda untuk terus mengikuti perjalanan ini.
Di channel Arah Baru, kita akan terus membicarakan cara melihat hidup dengan mata yang lebih bijak, hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih dalam. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari komunitas yang memilih untuk tumbuh, bukan tenggelam. Karena hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dalam kemarahan dan keluhan. Sudah waktunya kita memilih arah baru.